semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori dari Galton Allport, yaitu teori psikologi pribadi. Kelompok kami beranggotakan Alan Cike dengan NIM G1C121086, Joti Indalara Sakti dengan NIM G1C121008, Rahel Natasa dengan NIM G1C121032, dan Aulia Alizati dengan NIM G1C121074. Nah, yang pertama kita masuk ke biografi singkatnya. Jadi Allport ini lahir pada 11 November 1897 dan dia lahir di Montezuma, Indiana. Ayahnya merupakan seorang dokter dan ibunya merupakan seorang guru. Dikatakan juga bahwa Allport ini lahir di keluarga yang agamais. Nah, pada tahun 1919 Allport melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Jadi memang awalnya Allport ini berfokus atau memang menelusuri di bagian filsafat. Dan selanjutnya pada 1922 dia meraih gelar PhD di dalam psikologi. Allport kemudian memilih untuk menolak psikoanalisis dan behaviorisme, baik itu dari Freud, dan menganut pendekatan uniknya sendiri terhadap kepribadian. Struktur kepribadian. 1. Sifat atau traits. Di dalam kepribadian terdapat sifat dasar yakni nyata, berkembang, fleksibel, empirik, dan kemandirian yang relatif. Dari 5 sifat dasar ini, terdapat sifat umum dan sifat khusus yang berkembang pada tiap-tiap sifat dasar. Kedua, traits, habit, attitude. Dalam struktur ini dinyatakan bahwa kepribadian dapat dibentuk karena sifat dasar, kebiasaan, sikap dalam menghadapi sesuatu, dan kategori nomotetik. 3. Traits dan konsisten pribadi. Traits dimiliki seseorang melalui kerjasama antar aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Traits membuat tingkah laku orang menjadi konsisten. Stimulus-stimulus yang mengandung makna hubungan interpersonal akan direspon dengan pola Gregorius. Jika orang yang memiliki sifat trait malu akan merespon berbagai stimulus yang mengandung unsur kepercayaan diri. Proprium. Allport menjelaskan bahwa semua fungsi diri atau fungsi ego disebut sebagai fungsi proprium atau proprium function dari kepribadian. Proprium tidak dibawa sejak lahir, namun berkembang dalam perkembangan individu karena usia. Allport menunjukkan 7 aspek dalam perkembangan proprium, yaitu 1. Bodily self, 2. Self-identity, 3. Self-esteem, 4. Extension of self, 5. Self-image, 6. Self as a rational copper, 7. Appropriate striving. Perkembangan kepribadian Allport. 1. Bayi. Allport memandang neonatus sebagai makhluk yang eksistensinya nyaris semata-mata berupa hereditas, dorongan primitif, dan refleks. 2. Transformasi kanak-kanak. Prinsip ini menjelaskan bahwa apa yang mula-mula sekedar merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan biologis dapat menjadi motif otonom yang dimiliki oleh dorongan yang dibawa sejak lahir. 3. Orang dewasa. Kini dalam diri individu yang matang kita menemukan seorang pribadi yang tingkah lakunya ditentukan oleh sekumpulan sifat yang terorganisasi dan harmonis. Kepribadian yang matang pertama-tama harus dimiliki 1. Ekstensi sense of self, 2. Hubungan hangat atau akrab dengan orang lain, 3. Penerimaan diri, 4. Pandangan-pandangan realistis, keahlian dan penugasan, 5. Objektifikasi diri, insik dan humor, 6. Filsafat hidup. Baiklah, selanjutnya yaitu motivasi. Menurut Allport, teori motivasi semestinya membahas perbedaan antara motif-motif periferal dan perjuangan yang bermanfaat. Profit striving.
Motif-motif periferal mereduksi kebutuhan, sedangkan perjuangan yang bermanfaat berusaha mempertahankan tegangan dan ketidakseimbangan. Teori motivasi seharusnya dapat menjelaskan perilaku orang dewasa reaktif sekaligus proaktif. Otonomi fungsional. Motif yang secara fungsional otonom bersifat kekinian dan khas individu, bisa bertumbuh dari motif-motif sebelumnya. Tetapi secara fungsional independen, Allport mendefinisikan otonom fungsional sebagai sistem motivasi yang dibutuhkan di mana tegangan yang terlibat tidak sama jenisnya dengan tegangan-tegangan terdahulu yang membuat sistem yang dibutuhkan berkembang. Kemudian otonomi fungsional ketertantangan. Elemen yang paling mendasari otonomi fungsional adalah otonomi fungsional ketergantungan. Kata ketergantungan merupakan sebuah kecenderungan untuk menyisakan kesan kuat bagi pengalaman-pengalaman sesudahnya. Contoh, motivasi fungsional ketergantungan yang melibatkan motivasi manusia adalah ketergantungan pada alkohol. Para alkoholik terus saja meminum minuman keras, meskipun motivasi saat ini sudah independen secara fungsional dari motif awalnya. Otonomi fungsional kemanfaatan. Sistem penguasaan motivasi yang menghargai kesatuan pribadi adalah otonomi fungsional kemanfaatan, yang mengacu pada motif-motif pertahanan diri bagi proprium. Kriteria bagi otonomi fungsional, motivasi yang timbul saat ini adalah motivasi fungsional untuk mencari tujuan-tujuan baru, yang berarti perilaku akan terus berlanjut meskipun motivasi sudah berubah. Contohnya, seorang anak yang sedang belajar berjalan. Awalnya, anak itu belajar berjalan termotivasi oleh sejumlah dorongan pendewasaan. Tetapi kemudian anak tersebut mulai berjalan untuk meningkatkan mobilitas dan membangun rasa percaya diri. Menurut Allport, ada 8 proses secara otonom fungsional, yaitu 1. Dorongan-dorongan biologis seperti makan dan tidur. 2. Motif-motif yang langsung berkaitan dengan pereduksian dorongan-dorongan dasar. 3. Tindakan-tindakan refleks seperti kedipan mata. 4. Kelengkapan dasar seperti fisik dan temperamen. 5. Kebiasaan yang terbentuk di dalam proses. 6. Pola-pola perilaku yang memerlukan penguatan utama. 7. Sublimasi yang terkait kepada hasrat seksual kanak-kanak. 8. Sejumlah sistem neurotik atau patologis. Dan yang terakhir kita masuk ke aplikasi teori dari Gaur dan Allport. Jadi yang pertama ada pendekatan morfogenik. Nah, pendekatan morfogenik ini adalah pendekatan yang dikembangkan dari pendekatan ideografik. Pendekatan ideografik sendiri adalah pendekatan yang memahami keunikan atau fungsi spesifik dari individual. Maka dari itu, metode-metode yang dipakai di pendekatan ideografik ini bersifatnya pribadi ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada catatan verbatim dari wawancara, laporan mimpi, dan pengakuan perbuatan. Yang kedua dari buku harian dan surat-surat. Yang ketiga ada kuesioner dan skala kepribadian dan tes proyeksi. Yang keempat ada dokumen ekspresi diri, yaitu dari karangan, lukisan, coret-coret, tanda tangan, autobiografi. Yang kelima bisa juga dilihat dari jabatan tangan, pola suara dan tampang. Dan yang terakhir dari tes standar dan skala penilaian diri dari mengungkapkan sifat atau kepribadian. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini memang sangat memperhatikan keunikan dari tiap individu. Terus yang kedua ada psikoterapi. Jadi menurut Allport, semua orang itu membutuhkan keamanan dan perlindungan. Jadi ketika suatu individu mendapatkan kekurangan dari hal itu, maka akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan. Maka dari itu, menurut Allport, semua orang harus tahu bagaimana caranya, bagaimana merasa dicintai dan belajar mencintai. Jadi ini adalah salah satu kutipan terkenal dari Allport, yaitu bahwa bentuk terbaik dari terapi adalah memberi cinta
dan menerima cinta. Gitu. Jadi dari psikoterapi ini, tugas terapis menurut Allport itu adalah membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tadi, individu-individu yang merasa kekurangan tadi, untuk menyadari sumber-sumber yang melenceng dari tujuan hidupnya dan membantu mereka untuk mencapai kematangan dan kesejahteraan. Baiklah, sekian teori dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.